Perkenalkan, nama saya Yolenta Kustari Fihibur, NIM 1803030087, kelas B semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas review mata kuliah Gerakan Sosial. Buku pertama yang saya review adalah buku yang berjudul The Cooperative Movement, Globalization from Below yang ditulis oleh Richard C. Williams. Bab pertama buku ini menjelaskan tentang sejarah dan teori koperasi. Koperasi berkembang pertama kali di daratan Eropa pada abad ke-18, yaitu Koperasi Asuransi Kebakaran yang didirikan di Inggris. Koperasi terus berkembang hingga abad ke-19 atau sekitar tahun 1800-an. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi penurunan jumlah koperasi, yaitu hanya ada sekitar 50 koperasi saja. Tetapi kemudian, minat terhadap gerakan koperasi meningkat kembali pada awal abad ke-20. Koperasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokratis, yaitu satu anggota, satu saham, dan satu suara. Selain itu, terdapat juga prinsip sukarela dan terbuka, beroperasi dengan investasi yang setara dan adil, bebas dari intervensi pemerintah atau kekuatan dari luar, mendorong kerjasama antar koperasi, mendidik anggotanya, serta melindungi lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Koperasi ada di beberapa sektor ekonomi. Mereka bisa menjadi produsen koperasi, koperasi nilai tambah, pasokan atau distribusi, layanan retail atau konsumen, pekerja koperasi, koperasi perumahan atau koperasi keuangan. Koperasi telah berkembang di seluruh dunia sejak tahun 1800-an. Inti dari koperasi adalah mendistribusikan barang dan jasa secara lebih adil di antara semua anggotanya, bukan untuk mengumpulkan kekayaan bagi pemilik dan pemegang saham. Tujuan ini tetap menantang dalam matriks individualistis dan kompetitif dari kapitalisme monopoli modern. Pelanggaran prinsip Rochdale, terutama yang kedua, telah menyebabkan transformasi beberapa perusahaan yang sukses. Pada bagian kedua buku ini membandingkan kerjasama, persaingan, dan upaya individu. Hanya dalam beberapa studi berbasis psikologis, upaya individu terbukti lebih berhasil daripada kerja kelompok. Pengaturan kerja kelompok ini tidak membedakan antara kerjasama dan persaingan, sehingga tidak mungkin untuk membandingkan dua gaya kelompok yang sangat berbeda ini, atau bahkan untuk memilah dua faktor dalam membandingkan usaha kelompok dan individu. Dalam berurusan dengan kelompok, penting untuk mendefinisikan interaksi kelompok secara signifikan lebih dari sekumpulan individu. Hasil dari beberapa studi ini menunjukkan bahwa berbagai gaya interaksi kelompok harus dipertimbangkan dalam setiap pengaturan yang bertujuan untuk membandingkan perilaku kelompok dan individu. Tentu saja, kerjasama bisa gagal ketika nilai dan tujuan tidak jelas atau ketika proses kelompok dirusak. Jelaslah bahwa prinsip ini berlaku sama dalam lingkungan persaingan. Faktanya, tinjauan independen literatur kerjasama atau persaingan oleh Johnson & Johnson dan literatur individu atau kelompok oleh James Davis menyimpulkan bahwa persaingan sebenarnya dapat menjadi penyebab utama kegagalan kelompok. Pada bagian ketiga buku ini, Richard menjelaskan tentang model ekonomi standar dan globalisasi. 3 asumsi dasar tentang pasar bebas adalah informasi tersedia secara bebas, setara, dan bersamaan untuk semua penawar. Yang kedua, semua pembeli memiliki kesempatan yang sama untuk menawar di pasar. Dan yang ketiga, jika tidak dibatasi oleh kontrol pemerintah atau perusahaan, pasar akan menyebabkan ekonomi tumbuh. Dari data yang disurvei, kita bisa menyimpulkan bahwa asumsi-asumsi tersebut jarang memuaskan. Pasukan dan permintaan tetap menjadi kendaraan pasar bebas, tetapi pemasok yang mengendarainya dan bukan peminta. Pemasok yang cerdik memasarkan barang-barang yang tidak perlu dan boros untuk memperluas pasar, memperlakukan tenaga kerja sebagai komoditas yang akan dibeli semurah mungkin, dan mengabaikan biaya sosial, eksternalitas seperti kemiskinan dan degradasi lingkungan. Salah satu perbedaan besar antara model standar dan model koperasi kapitalisme adalah bahwa dalam model standar, tenaga kerja menjadi komoditas yang harus dibeli dengan harga serendah mungkin. Dalam model koperasi, pekerja juga menjadi anggota. Mereka memperkerjakan manajemen. Buruh menjadi orang dalam model koperasi
dan permintaan kembali menjadi pengemudi. Globalisasi bisa berdampak baik bagi dunia jika menjadi lebih demokratis, melayani semua orang, dan benar-benar datang sebagai globalisasi dari bawah atau yang disebut Richard, Globalization from Below. Pada bagian keempat buku ini, Richard menjelaskan tentang kerjasama dan keuangan mikro di Asia Tenggara dan Oseania. Bintang perkembangan koperasi di Asia Tenggara tentunya adalah Grameen Bank of Bangladesh, dengan model kelompok perempuan desa untuk meminjam, menabung, dan memperbaiki keluarga. Muhammad Yunus Bangkir untuk orang miskin, memimpin jalan menuju pengentasan kemiskinan di wilayah itu. Memang model Grameen telah mendunia dengan mitra Grameen Foundation di 20 negara di seluruh dunia dengan total lebih dari 5 juta peminjam. Yayasan tersebut memperkirakan bahwa Grameen mengangkat 10.000 keluarga setiap bulan dari kemiskinan di Asia, Afrika, dan Amerika. Namun, tingkat pertumbuhan agak melambat akhir-akhir ini karena persaingan dengan perusahaan perbankan komersial transaksional. Koperasi di Australia telah mengalami perjuangan yang jauh lebih sulit untuk bertahan hidup. Pemerintah Federasi Australia tidak pernah mendukung gerakan koperasi, bahkan ada insiden penindasan yang disengaja terhadap koperasi. Selama depresi, pemerintah turun tangan untuk membatasi aktivitas masyarakat yang ramah yang diorganisir untuk memberikan bantuan medis dan keuangan karena mereka menurunkan biaya pengobatan dokter. Terlepas dari tantangan banjir, tsunami, persaingan dari transnasional, campur tangan pemerintah dan permusuhan, koperasi di Asia Tenggara dan Oseania tetap bertahan dan bahkan berkembang. Kelangsungan hidup ini merupakan penyebab oleh kemampuan koperasi untuk melibatkan orang-orang pada tingkat masyarakat paling bawah dalam pertumbuhan sosial ekonomi mereka sendiri dan peningkatan kualitas hidup. Pada bagian kelima, dijelaskan tentang gerakan koperasi di India. 3 contoh usaha koperasi di India memiliki sejumlah faktor yang sama. Yang pertama, kelompok desa kecil belajar mengarahkan pembangunan mereka sendiri. Yang kedua, kelompok koperasi menggunakan prinsip keuangan mikro untuk memanfaatkan usaha mereka. Yang ketiga, semua jenis koperasi sedang menemukan cara untuk mereplikasi diri mereka sendiri dan melihat diri mereka menyebar ke wilayah yang semakin luas di India. Unsur yang paling menonjol dalam pengalaman kerjasama di India melibatkan sistem kasta. Kaum Dalit atau tingkat terendah dari kasta yang tak tersentuh, yang telah lama terhalang dari arus utama ekonomi di India, sekarang dapat menemukan cara untuk membangun kehidupan yang memuaskan melalui keuangan mikro dan proyek koperasi mereka sendiri. Dalam ketiga jenis koperasi yang dijelaskan, koperasi pertanian ASP, koperasi ikan, dan koperasi susu, para anggotanya menggunakan prinsip-prinsip keuangan mikro untuk memanfaatkan proyek-proyek ekonomi mereka. Proyek-proyek ini semua cukup kecil sehingga mereka membutuhkan modal yang sangat sedikit dan yang dibutuhkan tersedia dalam bentuk pinjaman kecil. Ketiga kelompok koperasi telah berkembang pesat dan mampu menghidupi sejumlah besar anggota dan keluarganya. Koperasi penangkap ikan menemukan bahwa mereka dapat selamat dari bencana yang serius, yaitu saat terjadi tsunami pada bulan Desember tahun 2004, karena praktik mereka menabung secara teratur. Ketiga model ini di India telah mampu tumbuh dan mereplikasi diri di wilayah geografis yang luas, dan pada saat yang sama, mereka mampu mempertahankan komitmen mereka pada misi kooperatif. Pada bagian ke-6 buku ini menjelaskan tentang pengalaman kerjasama. Di bawah pimpinan pemerintahan Generalissimo Franco yang kejam dan menindas, terutama di Basque Country, gagasan kerjasama dan perusahaan milik pekerja terus berkembang. Kerjasama terus tumbuh di Catalunya dan negara Basque, bahkan di tengah konflik pahit antara pendukung kemerdekaan dan pemerintah Spanyol. Sekolah Tinggi Koperasi Mondragon didirikan di bawah kepemimpinan yang berdedikasi dari Pater Arismendi dan sekelompok kecil insinyur pada awal tahun 1940-an, dan Koperasi Mondragon bersiap untuk produksi dengan pembentukan Koperasi Produksi Baja pada tahun 1956. Fungsi efektif dari organisasi yang dibangun dengan bijak memberikan kesaksian terkuat untuk kesuksesan luar biasa dari koperasi. Kombinasi pendirian sekolah pelatihan dan bank mencegah 2 masalah terbesar yang pasti dihadapi oleh koperasi baru. Sekolah memecahkan masalah kapasitas pekerja dan anggota,
dan bank memecahkan masalah kapitalisasi. Selain itu, dalam buku ini, Richard juga menjelaskan tentang koperasi di Amerika Latin. Kebiasaan Amerika Serikat dalam menghamburkan uang kepada elit penguasa dalam perjuangan dengan kekerasan seperti yang terjadi di Kolombia juga berkontribusi pada jurang kaya miskin dan konflik-konflik yang terjadi selanjutnya. Setiap komunitas yang dijelaskan dalam bab ini telah merancang versi ekonomi koperasi yang agak berbeda. Kavoitas telah mengembangkan komunitas yang sangat erat dengan dewan yang aktif, pengambilan keputusan partisipatif, dan banyak kerjasama, menggunakan kemampuan khusus setiap individu dengan cara yang efektif. Kesan keseluruhan dari koperasi di Amerika Latin adalah bahwa gerakan ini tumbuh subur dan menjanjikan ekonomi yang lebih stabil dan kehidupan yang lebih sejahtera bagi komunitas tersebut. Tekanan untuk membatasi kegiatan koperasi dapat berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, pemerintah membuat undang-undang dan perjanjian yang membatasi kemampuan koperasi untuk menawarkan produk mereka ke pasar dunia. Yang kedua, pasar modal menimbulkan hambatan untuk penerapan yang paling efektif dari kerjasama. Yang ketiga, lembaga pendidikan gagal memberikan pelatihan yang dibutuhkan untuk kompetensi dalam ekonomi abad ke-21. Tekanan-tekanan ini sedang diatasi dengan banyak cara kreatif oleh orang-orang yang berpikiran kooperatif, baik di negara yang disebut negara berkembang maupun negara maju. Efeknya adalah gerakan kuat menuju globalisasi dari bawah. Pada bab ke-8 buku ini menjelaskan tentang upaya kerjasama Puerto Rico. Posisi paling timur Puerto Rico di antara kepulauan Karibia di Greater Antilles berkontribusi pada pentingnya sumber daya dan kemimpinannya dalam perdagangan, baik utara, selatan, maupun timur dan barat. Pulau ini telah menjadi favorit para penjajah dan bajak laut selama berabad-abad. Penjajahan oleh Spanyol pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 benar-benar menghancurkan ketentraman dan isi Taino dengan pedang dan cacar. Upaya berulang kali oleh Prancis, Inggris, dan Belanda untuk merebut dan mendominasi Puerto Rico gagal. Kegagalan ini telah dikaitkan dengan kekuatan persenjataan di La Fortaleza dan penyakit yang melumpuhkan. Ketika kekuatan maritim Spanyol melemah dan akhirnya mati pada akhir abad ke-19, Puerto Rico akhirnya mencapai kemerdekaannya. Kebebasannya, bagaimanapun, berlangsung kurang dari 6 bulan sebelum marinir AS mendarat. Setelah Perang Dunia Kedua, warga dan legislator menjadi tertarik dengan gerakan koperasi. Model koperasi dipresentasikan ke Universitas Komunitas oleh seorang profesor tamu dari Universitas Nova Scotia pada tahun 1945. Bagian ke-9 menjelaskan tentang apa yang membuat kerjasama bekerja. Jawaban sederhananya adalah sekelompok orang yang menginginkan berhasil. Dalam mengamati dan mewawancarai orang-orang seperti itu, ada beberapa faktor yang menjadi jelas. Secara universal, faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan adalah kapitalisasi yang tepat dan tingkat partisipasi anggota yang tinggi. Cara termudah untuk mengakumulasi modal untuk berbagai koperasi produksi adalah melalui keuangan mikro atau bank koperasi. Tingkat partisipasi yang mendekati 10% hampir dijamin dengan cara ini. Koperasi retail bisa datang belakangan dan mungkin harus mulai dari yang kecil dan berkembang jika arus kas memungkinkan. Bagian terakhir dari buku ini menjelaskan tentang globalisasi dari bawah. Ikatan sosial koperasi dapat menurunkan biaya hampir semua kegiatan ekonomi. Globalisasi yang didasarkan pada bentuk kompetitif kapitalisme hanya memupuk hubungan neokolonial dengan negara berkembang yang ditandai dengan konflik kekerasan dan perilaku reaksioner kesukuan, baik di negara berkembang maupun negara maju. Bagian terakhir dari buku ini adalah globalisasi dari bawah. Ikatan sosial koperasi dapat menurunkan biaya hampir semua kegiatan ekonomi. Globalisasi yang didasarkan pada bentuk kompetitif kapitalisme hanya memupuk hubungan neokolonial dengan negara berkembang, yang ditandai dengan konflik kekerasan dan perilaku reaksioner kesukuan, baik di negara berkembang maupun negara maju. Kerjasama di sisi lain telah menjadikan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial, dan bahkan global, layak bagi ribuan komunitas. Apa yang dipelajari dari semua pembahasan di atas adalah bahwa modal sosial lebih penting daripada modal materi.
Solusinya melibatkan prinsip sederhana bahwa ikatan dan norma sosial adalah hal yang terpenting bagi semua orang dan komunitas. Lebih lanjut, sekarang diketahui bahwa ikatan sosial koperasi dapat menurunkan biaya hampir semua kegiatan ekonomi. Globalisasi yang didasarkan pada bentuk kompetitif kapitalisme hanya memupuk hubungan neokolonial dengan negara berkembang yang ditandai dengan konflik kekerasan dan perilaku reaksioner kesukuan, baik di negara berkembang maupun negara maju. Kerjasama di sisi lain telah menjadikan ekonomi berkelanjutan maupun lingkungan sosial dan global layak bagi ribuan komunitas. Demikian video ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.